Jadi untuk bisa mendapatkan sebuah beasiswa itu prosesnya sebenarnya nggak mudah, hanya setahun 2 tahun, tapi benar-benar kalau saya pribadi dari mulai saya masuk ke S1 Geografi itu saya sudah memiliki keinginan untuk sebenarnya bukan untuk mendapatkan beasiswa tapi memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, dan beasiswa itu sebenarnya hanya bonus seperti itu. Kalau misalnya ada beasiswa, alhamdulillah, dan kalau nggak ada ya udah berarti biaya sendiri seperti itu. Tapi alhamdulillahnya dapat beasiswa. Nah, berarti kan proses untuk eh, mendapatkan beasiswa itu usahanya proses persiapannya itu udah mulai dari awal semester 1 begitu. Dan ini foto ini adalah salah satu kegiatan di MIDS. Teman-teman mungkin di sini ada yang anggota MIDS juga. Jadi kita ada debat training camp. Ya seperti makrab seperti itu, tapi dalam makrab itu kita apa ya namanya? Ada latihan debatnya seperti itu. Nah, proses-proses inilah yang eh, bisa menjadi pendukung saat kita ingin mendaftar beasiswa. Seperti itu. Nah, persiapannya apa saja sih? Yang pertama adalah mencari info beasiswa. Mencari info beasiswa itu nggak cuma setelah kita lulus S1 ya, tapi bisa dimulai dari sekarang, dan teman-teman yang datang saat hari ini itu tepat banget bisa mendapatkan info beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa di Polandia, seperti itu. Jadi ya kita harus cari dulu beasiswa apa saja yang tersedia, beasiswa apa yang cocok dengan kita, yang sudah saya jelaskan di awal tadi, cara kita memilih beasiswa yang tepat. Kemudian persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh beasiswa tersebut, kita harus mencari tahu sedini mungkin, seperti itu. Kemudian dukungan dari orang tua ini menurut saya itu penting banget, karena gimana ya, misalnya kita mau lanjutin S2, tetapi tidak didukung oleh orang tua, itu rasanya susah seperti itu. Bukan di sini maksudnya bukan dukungan finansial ya, tetapi dukungan moral, karena kita harus memiliki orang tua yang suportif gitu, yang mendukung. Kan ada juga orang tua yang, kamu nggak usah lanjut S2 lagi, ya udah kerja aja, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman memiliki halangan di dukungan orang tua seperti ini, coba kita ngomong ke orang tua baik-baik. Kita kasih tahu misalnya pandangan ke depan, Bu, kalau misalnya saya S2, saya bisa loh dapat pekerjaan yang lebih baik dari misalnya saya cuma lulus S1, seperti itu. Dengan gaji, kalau misalnya gaji S1 saya cuma bisa mendapatkan 5 juta misalnya, kalau saya lulus S2 bisa saja saya mendapatkan 10 juta, seperti itu. Dan kalau misalnya orang tua bilang, oh tapi nggak ada biayanya, gimana? Dijelasin juga, oh ada kesempatan beasiswa ini. Jadi ya kita bisa mendapatkan dukungan seperti itu. Karena jujur mendapatkan support dari orang tua tuh bisa, misalnya kayak kita down, misalnya dalam proses perkuliahan kita ada gagal atau seperti apa, orang terdekat atau orang tua lah yang bisa eh, membangkitkan semangat kita lagi. Atau enggak, kita bukan mereka yang membangkitkan semangat kita, tapi kita ingat akan mereka gitu. Oh, saya mau membanggakan orang tua, seperti itu. Jadi itu faktor pendorong yang cukup penting menurut saya, seperti itu. Kemudian dari IPK. Nah, IPK ini sendiri harus kita persiapkan ya dari awal kita masuk kuliah S1, seperti itu. Kalau misalnya kita baru kepikiran untuk kuliah S2 atau mendapatkan beasiswa di semester-semester terakhir, sedangkan di awal kita tuh santai-santai seperti itu, misalnya kita nggak akan bisa mendapatkan IPK yang benar-benar maksimal. Tadi LPDP misalnya IPK minimal 3,0, tetapi di S1 di semester 1 kita IPK-nya 2,5, seperti itu misalnya. Di endingnya kita nggak bisa akan mendapatkan beasiswa 3,0 gitu. Jadi kita harus dari awal kita masuk kuliah seperti itu, kita harus kalau memang punya rencana pendidikan lanjut, kita harus usahakan nih IPK kita nggak boleh di bawah 3. Jadi rata-rata akhir yang kita dapatkan itu bisa 3,0. Seperti itu dari IPK. Kemudian dari pengalaman pengalaman yang bisa kita cari selama perkuliahan itu pengalaman organisasi, kemudian pengabdian masyarakat, terus prestasi, kemudian penelitian, publikasi, magang, itu semuanya penting seperti itu.
Karena ini apalagi kalau mau mengambil beasiswa LPDP ya, karena seperti yang sudah dijelaskan Pak Choi tadi, beasiswa LPDP itu mementingkan latar belakang para penerima awardee, siapa yang sudah memiliki peran di masyarakat itu akan sangat-sangat memiliki nilai lebih seperti itu. Jadi di sini saya menekankan di pengabdian. Yang sudah dijelaskan tadi, misalnya teman-teman di desa, teman-teman bikin komunitas apa, biarpun itu kecil tapi memiliki dampak di society, di lingkungan tinggal teman-teman itu apa namanya sangat mempengaruhi. Dan pengalaman-pengalaman ini kan nggak kita dapatkan secara instan gitu, hanya di tahun terakhir atau saat kita lulus saja, tetapi kita kumpulkan satu persatu pengalaman-pengalaman tersebut saat masa perkuliahan S1. Jadi pengalaman organisasi kita coba ikut BEM, ikut UKM seperti itu. Kemudian pengabdian itu tadi kita juga coba, biarpun itu kecil, tapi setidaknya kita memiliki pengalaman gitu. Jadi bisa masuk ke daftar list, masuk ke CV seperti itu. Kemudian presentasi ini itu penting ya. Jadi ada beberapa beasiswa yang syaratnya itu kita sudah pernah menulis jurnal atau menulis penelitian seperti itu. Uh, jadi misalnya kalau misalnya disuruh, kadang itu kalau saya dulu disuruh banget sama Pak Yuli untuk nulis penelitian. Nah, kalau disuruh seperti itu tuh teman-teman jangan mau nulis apa ya Pak, tapi ya teman-teman harus coba gali lagi kira-kira potensi yang teman-teman punya itu seperti apa gitu. Oh, ada permasalahan ini, cobalah diteliti. Biarpun itu nggak terlalu besar, tetapi yang penting bisa dijadikan sebuah karya ilmiah. Seperti itu. Waktu itu saya pernah dari pengalaman membuat peta desa itu di Klaten. Kalau teman-teman sudah semester akhir di Geografi UMS, itu ada pengalaman untuk ada kegiatan untuk membuat peta desa. Jadi kita berkunjung ke desa, kemudian kita bikin peta di desa tersebut. Jadi kita memetakan sebuah desa seperti itu. Nah, kemudian pengalaman itu, metode apa yang saya gunakan untuk memetakan desa tersebut itu saya tulis. Kemudian jadilah sebuah namanya press release dari kegiatan seperti itu, tapi bentuknya sebuah seperti jurnal ilmiah atau artikel ilmiah seperti itu, dan itu bisa dipresentasikan seperti itu. Jadi ya nggak harus benar-benar penelitian yang besar. Dari tugas teman-teman juga, tugas misalnya Pak Choi ngasih tugas untuk coba amati sebuah desa gitu, perilaku masyarakatnya seperti apa. Nah, itu juga dari satu faktor saja itu juga bisa menjadi sebuah penelitian seperti itu, jadi sebuah tulisan. Jadi nggak harus yang besar seperti itu. Kemudian magang, kalau zaman sekarang kayaknya banyak ya kesempatan magang di BUMN. Nah, itu misalnya kalau misalnya ada, itu teman-teman coba ikuti, karena itu juga penting gitu untuk mendapatkan beasiswa, karena ada beberapa beasiswa juga persyaratannya kayak semakin banyak kita punya pengalaman, yaitu organisasi, pengabdian, magang itu juga termasuk dihitung. Jadi kalau misalnya ada kesempatan apapun, coba diikuti seperti itu. Dan ya seperti yang saya bilang itu tidak, prosesnya nggak cuma sebentar, nggak cuma di akhir S1, tetapi bisa dimulai dari awal kita masuk kuliah. Begitu. Kemudian persiapan lain adalah plan ke depan. Kita nggak hanya cuma mempersiapkan apa yang kita bisa lakukan sekarang, tapi kita harus punya pandangan ke depan. Karena biasanya pemberi beasiswa itu menanyakan, kalau kamu sudah kuliah di sini, kamu mau kerja di mana? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk Indonesia seperti itu? Itu salah satu pertanyaan di LPDP sih. Jadi kayak kita harus bisa nih pengalamannya, plan ke depannya seperti apa untuk kehidupan kita sendiri atau untuk Indonesia secara umum. Seperti itu. Jadi itu harus dipersiapkan. Kemudian ini adalah nggak salah satu sih, banyak dari contoh pertanyaan-pertanyaan dari beasiswa Australia dan beasiswa New Zealand. Jadi
salah satunya deskripsikan situasi di mana kamu eh, bekerja keras untuk sebuah prestasi atau sebuah tujuan yang kamu capai gitu. Bagaimana aksi yang kamu lakukan dan bagaimana outcome-nya. Nah, untuk kita bisa menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus punya pengalaman dalam bekerja, work hard atau kerja keras seperti itu. Kalau misalnya kita tidak punya pengalaman, oh saya nggak tahu nih kapan saya bisa kerja keras seperti itu, kita nggak akan bisa menjawab pertanyaan nomor satu ini. Nah, work hard sendiri nggak cuma kayak kita benar-benar bekerja atau seperti apa ya, kerja keras gitu, tapi bisa saja teman-teman jawab dengan, oh waktu itu saya eh, mau ujian ini, sedangkan eh, bagaimana sistem belajar teman-teman untuk menghadapi sebuah ujian kuliah yang menurut teman-teman itu sulit. Nah, itu bisa teman-teman ceritakan di sini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah eh, hmm, maksimum 4, berikanlah maksimum 4 dari studi atau training yang teman-teman pernah lakukan atau prize atau publikasi yang pernah teman-teman dapatkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman tidak bisa kalau tidak memiliki pengalaman training atau teman-teman tidak punya pengalaman publikasi seperti itu. Jadi mengapa pengalaman-pengalaman itu penting? Karena ya emang ditanyakan, buktinya ini pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Jadi teman-teman kalau emang tertarik, ini bisa teman-teman screenshot seperti itu. Jadi ya ini buktinya gitu. Kalau memang pengalaman-pengalaman itu penting, apa yang proses selama kita kuliah untuk mendapatkan eh, prestasi atau penelitian atau presentasi itu semua akan ditanyakan pada saat wawancara atau di esai seperti itu. Nah, kalau untuk pengalaman ke depan, ini akan pertanyaannya kurang lebih kenapa kamu memilih jurusan tersebut di institusi tersebut atau di kampus tersebut? Bagaimana kontribusinya terhadap karir kamu ke depan? Jadi kalau misalnya kita tidak punya pandangan ke depan, kita nggak tahu saya mau ngambil jurusan ini kenapa ya. Jadi itu akan sulit untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Jadi misalnya teman-teman, yang paling mudah sih misalnya mau manajemen bencana ya. Saya mau ngambil manajemen bencana karena di Indonesia potensi bencana itu sangat besar dan mitigasinya perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Dan kontribusi untuk karirnya juga kalian harus tahu setelah saya berkuliah ini saya mau kerja di mana, dan misalnya mau kerja di BNPB untuk membantu pemerintah Indonesia mengantisipasi bencana atau menanggulangi bencana seperti itu harus jelas tertata. Jadi mengapa tadi eh, segala persiapan ini tidak hanya instan setelah kita lulus, tapi benar-benar harus dipersiapkan seperti itu. Itu untuk pertanyaan dari beasiswa Australia dan New Zealand. Kemudian ini untuk Mbak oh ya, Anissa, waktunya tinggal 3 menit lagi. oke. Ini ringkas saja. Jadi LPDP, kalau ini contoh pertanyaan LPDP tadi sudah dijelaskan sama Pak Choi. Untuk peraturan yang terbaru sekarang kita nggak menulis 3 esai, tetapi hanya 1 esai, tetapi merangkup ketiganya. Jadi komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi dan proposal penelitian. Nah, untuk esai ini kenapa harus ditekankan di komitmen kembali ke Indonesia? Karena banyak kasus dari penerima beasiswa LPDP itu mereka tidak mau kembali ke Indonesia gitu. Jadi untuk sekarang sepertinya regulasinya benar-benar ditekankan bahwa para award itu harus kembali ke Indonesia, harus berkontribusi terhadap bangsa Indonesia seperti itu. Nah, untuk apa isi esainya yang terbaru itu sebenarnya ada di buklet LPDP 2021 kalau teman-teman pengen baca, tetapi di sini saya sudah eh, tuliskan apa saja yang akan dituliskan di esai seperti deskripsi diri. Ya kita harus tahu lah gimana kita mendeskripsikan diri kita tuh orang seperti apa seperti itu. Kemudian masalah urgent yang sedang dialami Indonesia ya, itu kurang lebih seperti itu. Bisa teman-teman baca atau bisa di screenshot untuk dibaca lebih lanjut. Kemudian ini ya, ini salah satu contoh pengalaman yang saya jalani pada saat
S2, pada saat S1 seperti itu, seperti organisasi, kemudian pengalaman presentasi. Ini sebenarnya presentasi ada beberapa kali, cuma yang di-highlight di sini adalah pengalaman untuk presentasi di Malaysia seperti itu. Untungnya dari Fakultas Geografi sendiri itu mendukung mahasiswa untuk melakukan presentasi atau melakukan penelitian ke luar negeri seperti itu. Jadi kesempatannya alhamdulillah saya dapatkan pada saat berkuliah. Jadi bisalah saya presentasi seperti itu di luar negeri di Malaysia. Kemudian ini lebih ke persiapan teknis ya, persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk beasiswa. Seperti yang pasti ada ijazah itu kalau kita sudah lulus, kemudian sertifikat bahasa, bisa TOEFL atau IELTS, kemudian syarat-syarat lain seperti motivation letter. Motivation letter itu ya seperti esai tadi, kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kita bisa dapatkan dari dekan atau dari rektor universitas. Seperti itu.